Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mubdi'ul mu'in, al-fa'alu lima yurid, alladhi khalaqal khalqa faminhum syaqiyyun wa sa'id. Fahadha qarrabahu li hadratihi wa hadha ashqahu fahuwa ba'id. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نود التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لله تعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمين يا رب العالمين. Ikhwatul iman, jemaah sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan, nikmat yang begitu banyak, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan untuk terus bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa istiqamah mentadabburi firman-firman-Nya. Kita berharap dari kegiatan rutinitas kita ini mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan taufik dan syafaat dari Al-Quran kelak. Amin Allahumma amin. Ikhwatul iman, jemaah sekalian, insyaallah kita akan membahas dan melanjutkan tadabbur ayat-ayat Al-Quran kita pada surat Al-Anfal ayat ke-36 hingga ayat ke-37, di mana dua ayat ini memberikan kita motivasi untuk terus bisa berdiri fi sabilillah, memperjuangkan agama Allah, kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan, di mana pertarungan antara hak dan batil, kebenaran dan kebatilan itu akan terus terjadi sampai hari kiamat. Hanya saja kita bisa memilih apakah kita akan menjadi penyokong dari kebatilan atau penyokong dari kebenaran. Pastinya orang yang beriman, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya akan berdiri di belakang kebenaran dan bahkan terus berusaha menandingi usaha-usaha mereka, orang-orang yang menginginkan cahaya-cahaya Allah ini padam, menginginkan kebatilan-kebatilan tersebar di muka bumi. Mari kita baca terlebih dahulu surat Al-Anfal ayat ke-36 hingga 37. Semoga bacaan kita diberikan oleh Allah pahala satu hurufnya satu kebaikan, dan satu kebaikan yang dikali lipatkan menjadi 10 kebaikan. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah
فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. Ikhwatal iman jamaah sekalian, asbabun nuzul dari ayat ke-36 hingga ayat ke-37 dari surat Al-Anfal ini disampaikan bahwasannya Hakam bin Utaibah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa kedua ayat ini diturunkan sehubungan dengan Abu Sufyan yang menyumbangkan biaya pada perang Badar kepada kaum musyrik, di mana biaya yang diperbantukan itu sebanyak 40 uqiyah emas. Jadi ini jumlah yang tidak sedikit. Allah Subhanahu wa taala menyikapi hal tersebut berfirman, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang kafaru yang kafir kepada Allah, yunfiquna amwalahum, mereka akan menginfakkan dan terus menginfakkan harta-harta mereka, liyasuddu, untuk menghalangi manusia an sabilillah, dari jalan agama Allah. Fasayunfiqunaha, maka mereka terus akan menginfakkan harta mereka, bahkan hingga detik ini ataupun sampai hari kiamat nanti, karena redaksi ini menggunakan fi'il mudhari', yang mana fi'il mudhari' zamannya adalah zaman yang akan datang dan zaman yang sedang dilakukan. Fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim, kemudian pada akhirnya terhadap mereka hasratan, mengalami penyesalan karena apa yang diinfakkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Thumma yughlabun, kemudian mereka dikalahkan di dunia, dikalahkan dalam perang Badar, dikalahkan dalam perang Ahzab, padahal mereka sudah mengeluarkan harta benda mereka untuk menginginkan kebatilan itu muncul dan zahir dan lebih dominan dibandingkan kebenaran. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir itu, ila jahannama, menuju neraka jahannam,
yuhsyarun, mereka akan dikumpulkan. Sebenarnya susunannya walladzina kafaru yuhsyaruna ila jahannam. Namun dalam adat balaghah, dalam bab balaghah itu ada yang disebut dengan adatu hasrin, yaitu mendahulukan jar wa majrur untuk menunjukkan lebih detail lagi walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Penekanan bahwasannya orang yang kafir itu yang akan digiring oleh Allah menuju neraka jahannam, na'udzubillahi min dzalik. Ikhwatal iman jemaah sekalian, ada perbedaan pendapat apakah ayat ini turunnya mengenai di perang Badar sebagaimana yang saya sampaikan. Ada juga yang berpendapat para ulama tafsir bahwasannya turunnya ayat ini pada perang Uhud. Ketika kita memahami bahwasannya bisa jadi maksud dari diturunkan di perang Uhud itu adalah kisah ini mencocoki dengan ayat. Bahkan secara umum ketika kita bawa kepada kehidupan sehari-hari kita atau bahwa kehidupan di zaman kita saat ini, tidak fokus kita kepada sebabnya saja, tetapi ibrahnya adalah dengan pesan dan kejadian yang akan terjadi, dan ini bisa kita alami, sudah kita alami hingga detik ini. Kemudian difahami dari ini, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu yunfiquna amwalahum, dia jor-joran loyal dalam urusan harta, mengeluarkan hartanya walaupun banyak, liyasuddu an sabilillah, tapi dengan tujuan menghalangi manusia-manusia khususnya mereka yang beriman untuk terus beragama Islam, untuk terus beriman, sehingga tidak sedikit di antara umat manusia yang sudah beriman itu bisa keluar dari Islam, bisa keluar dari iman dikarenakan godaan harta, godaan tahta ataupun yang lainnya. Maka di sini ikhwatal iman, pentingnya kita juga mengkorelasikan ayat ini dengan ayat-ayat yang lain. Ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk berjihad fisabilillah, bukan hanya dengan jiwanya, tetapi beberapa ayat yang memerintahkan kita berjihad itu diawali oleh Allah dengan seruan berjihad dengan harta kita. Bisa kita dapatkan dalam surat At-Taubah, bisa juga kita dapatkan dalam surat Al-Fatih, dan diantaranya dalam surat Al-Hujurat ayat ke-15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi, sesungguhnya orang yang beriman itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Thumma lam yartabu, dan mereka tidak ragu. Wajahadu bi amwalihim, dan mereka berjihad fisabilillah di jalan Allah dengan harta mereka. Wa anfusihim, dengan jiwa mereka fisabilillah. Ulaika humus shadiqun, dialah orang-orang yang benar adanya. Ikhwatal iman jemaah sekalian, maka jangan heran jikalau ada orang yang keluar dari Islam karena iming-iming harta benda, atau jikalau mereka menyusun kekuatan, kemudian kekuatan itu digunakan untuk menjadikan Islam ini sulit berkembang, entah itu dari sisi penelitian atau dari sisi manajemen pendidikan. Sehingga kalau kita dengar dulu ada pemurtatan di kampus ini, kampus itu, atau bahkan ada kajian-kajian orientalis yang berpusat di kampus ini, dan dana yang digelontorkan tidak sedikit,
itu mencocoki dengan apa yang Allah firmankan, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Bahkan kalau kita ingin merujuk kepada sejarah Nusantara kita di zaman perang yang terjadi yang dipimpin oleh pahlawan kita Tuanku Imam Bonjol, para kaum adat itu sengaja dibiayai oleh Hindia Belanda agar mereka ini melawan apa yang diserukan oleh kaum Padri pada saat itu untuk menyelaraskan antara adat dengan syariat. Dan mereka kaum adat dipersenjatai, dibiayai, sehingga pertempuran terjadi antara kita sendiri, yang satu membela hukum adat, yang satu membela hukum Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lama kelamaan tersadarkan bahwasannya kita sedang diadu domba. Kita sedang diadu antara pribumi sendiri, orang Indonesia sendiri dengan orang Indonesia sendiri. Akhirnya lahirlah filosofi yang dikenal dengan adat bersendi syarak, syarak bersandi kitabullah. Ikhwatal iman jamaah sekalian, dan banyak sekali kisah-kisah baik itu dari sejarah atau yang kontemporer yang kalau kita cermati, kita perhatikan, pasti kegiatan itu ada penyokong dananya, dan dananya tidak sedikit. Jadi ikhwatal iman, jikalau mereka saja berani mengeluarkan harta, berani berkorban untuk kepentingan dunianya mereka, maka umat Islam harusnya juga berani berkorban, bahkan lebih dari itu. Maka niatkan ketika panjenengan menyumbang, entah itu untuk kegiatan-kegiatan amal fisabilillah, entah itu menyumbang, mendonasikan hartanya untuk kemakmuran masjid atau untuk kepentingan-kepentingan kemanusiaan, entah itu dalam hal bencana dan lain sebagainya, kita niatkan bahwasannya itu cara kita melawan gerakan-gerakan mereka dalam urusan yasudduna liyasuddu an sabilillah, yaitu dalam urusan mereka menghalangi manusia dalam beragama Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman jemaah sekalian, kita tidak akan pernah rugi dari apa yang kita infakkan karena Allah. Bahkan ketika kita mengkader anak kita sendiri, kita niatkan untuk mengkader dia menjadi generasi-generasi pencipta peradaban Islam, generasi yang kelak akan meneruskan perjuangan kita dalam agama ini. Insya Allah itu bagian dari cara kita menginfakkan berjihad fisabilillah dengan harta kita. Begitu juga tatkala kita mencetak generasi-generasi masa depan, ketika kita mengajar ataupun mengkader orang-orang yang kita kader, niatkan juga mungkin ada harta yang kita keluarkan, tenaga yang kita keluarkan, itu bagian dari perjuangan kita untuk melawan gerakan liyasuddu an sabilillah dari mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun. Mereka mengeluarkan hartanya banyak-banyak, namun bagi mereka orang-orang yang kafir itu akan merasa rugi dan terus merasa penyesalan. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Ikhwatul iman jemaah sekalian, bahkan ketika dikumpulkan harta itu, jelas-jelas yang dikatakan wahai ma'syar Quraisy, bahwasannya mereka diajak untuk mengumpulkan harta mereka dan tujuannya untuk membalas dendam, bahkan untuk memerangi Muhammad. Balas dendam dan memerangi. Dan harta yang didapatkan dari itu luar biasa. Tetapi mereka mengalami kekalahan di perang Badar, mengalami kekalahan di perang Ahzab, walaupun harta yang dia kumpulkan banyak
bahkan mereka berjalan dari Makkah menuju mendekati Madinah itu dengan rombongan yang begitu besar, itu pasti mengeluarkan harta dan pembiayaan yang cukup besar. Dari sini kita tahu ikhwatal iman, setiap orang yang meyakini sesuatu harus ada perjuangan untuk membuktikan keyakinannya. Bahkan mereka yang kafir saja berani mengeluarkan tenaga dan hartanya untuk mempertahankan keyakinannya, apalagi kita orang yang beriman, yang mana kalau orang kafir itu dibalas oleh Allah dengan neraka, orang yang beriman dibalas oleh Allah dengan surga. Walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun, dan mereka orang kafir itu selain penyesalan hartanya hilang, nyawanya pun juga hilang, bahkan di perang Badar 70 tertawan dan 70 yang lain hilang jiwanya dan nyawanya, sehingga itu yang menimbulkan semakin gregetnya mereka untuk membalas kekalahan mereka di perang Uhud. Walaupun dohirnya mereka sukses di perang Uhud, namun pada akhirnya nanti mereka pun kalah. Ikhwatal iman jamaah sekalian, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, liyamizallahul khabitha minat thayyib. Dalam riwayat bacaan lain, riwayat Kisai dan Hamzah membaca liyumayyizallahul khabitha minat thayyib. Kalau liyamiza ini dari maza yamizu, kalau liyumayyiza dari mayyaza yumayyizu. Liyamizallahul khabitha minat thayyib, karena Allah hendak memisahkan mana yang buruk, mana yang kafir, yang musyrik, minat thayyib, dari yang baik, yaitu orang-orang yang beriman. Perbedaan pendapat apakah liyamizallahul khabitha minat thayyib ini muta'alliq atau berkaitan dengan ila jahannama yuhsyarun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun, ataukah dikembalikan kepada innalladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Apa perbedaannya nanti yang kita bisa ambil? Yang pertama, kalau kita kembalikan kepada walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun, penentu mana orang baik kelak nanti, mana orang yang buruk, itu hanya ada di akhirat. Kalau di dunia masih bisa orang itu nyamar, tapi kalau di akhirat nanti yang beriman akan digolongkan dengan ahlu iman, yang mana di antara cirinya dimasukkan ke dalam surga, yang dia kafir akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kafir, yang musyrik, yang munafik, bersamanya dia di jahannam. Sehingga dikatakan jahannam di sini ada yang menafsirkan itu adalah nama dari neraka, ada yang juga mengatakan bahwasanya jahannam itu adalah bagian lembah di dalam neraka. Wa yaj'alul khabitha ba'dahu 'ala ba'din, dan dia Allah menjadikan yang buruk itu di atas sebagian yang lain. Fayarkumahu jami'a, lalu dia menumpuknya sebagian di atas dan sebagian yang di bawah, bertumpuk antara mereka. Fayaj'alahu fi jahannam, maka dia jadikan semuanya di dalam neraka jahannam. Ulaika humul khasirun, mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Ikhwatal iman, kembali kita membahas liyamizallahul khabitha minat thayyib. Kalau kita kembalikan kepada innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah, kalau mereka orang yang kafir itu niat menginfakkan hartanya itu untuk menghalangi kebaikan dan kebenaran, maka harus beda kita orang beriman. Orang beriman ini kalau dia berinfak, infaknya harus baik, berasal dari yang baik, karena Allah itu maha thayyib, la yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali yang baik. Sehingga di antara ciri-ciri infak dari seorang mukmin itu baik, yang pertama adalah ibtigha wajhillah, bahwasannya infaknya selalu karena Allah,
Bahkan ketika tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu. Bahkan ketika dia memberi, harapannya hanyalah Allah, tidak berharap kepada yang lain. Yang kedua adalah diantaranya yang harus membedakan antara infak yang disampaikan oleh orang kafir dan orang yang beriman itu, selain niat yang baik, adalah jangan sampai infak itu dengan tujuan-tujuan yang salah, apalagi tujuan yang sebagaimana orang kafir lakukan, merusak, menyebarkan kebatilan. Tapi niat-niat itu selain karena Allah harus ditata kembali dengan niat-niat yang lain yang lebih bagus. Dan yang lain juga bahwasannya infaknya orang beriman itu jangan sampai batal karena hal-hal yang tidak kita inginkan. Di antaranya la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau batalkan kegiatan sedekahmu dengan mengungkit-ungkit atau dengan menyampaikan hal-hal yang buruk. Dan ini berat, Pak, khususnya bagi seorang suami. Suami ini sangat bisa berpotensi mengungkit-ungkit apa yang diberikan. Misalkan ketika dia memberikan nafkah kepada istrinya, kemudian istrinya ini kurang berbakti, gara-gara urusan bikin kopi tidak mau bikinin, oh wis tak kayak duit 1.000 atau wis tak transfer 1 juta kayak no kopi gak gelem. Ini bisa rusak, Pak, gara-gara al-mannu. Dan manusia itu suka memang al-mannu itu. Begitu juga tatkala kita infakkan untuk kepentingan jihad misalkan, lalu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, entah itu tidak sesuai dengan visi misinya, kurang sesuai dengan yang kita harapkan, ya karena kita sudah niatnya lillah, ya jangan malah diungkit-ungkit, kemudian apa? Kemudian wis kamu ini tidak benar, oh, akhirnya dicela. Ya. Yang paling berat tadi itu dalam ruang lingkup kecil, kepada keluarga, kepada anak, sehingga kalau sampai kita ini menafkahi anak kita sampai gede, sampai dia mandiri, kemudian ada kesalahan sedikit, lalu kita ungkit, awakmu tak bandani teko cilik sampai gede, wah itu akhirnya anaknya tersinggung, akhirnya ada hal-hal yang membuat dia tidak harmonis. Ini, Pak, nanti yang harusnya kita hindari. Agar apa? Agar tadi ini liyamizallahu al-khabitha minat thayyib, ada dalam tafsirnya itu, ini berlaku umum, bukan masalah urusan iman saja, tapi dalam urusan hartanya, dalam urusan infaknya harus beda kita dengan orang kafir itu. Makanya nanti muta'alliqnya itu tadi. Jadi setiap jar majrur itu ada muta'alliqnya. Berkaitan dengan apa? Apakah dikaitkan dengan walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun, yaitu orang-orang yang mereka kafir akan dibawa oleh Allah, sebagaimana dalam surah Az-Zumar itu nanti orang-orang kafir digiring menuju nerakanya Allah, ila jahannama zumara nanti. Liyamizallahu al-khabitha minat thayyib, untuk membedakan mana yang beriman, mana yang tidak beriman. Tetapi kalau kita kaitkan liyamizallah atau liyumayyizallahu al-khabitha minat thayyib dengan innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah, harus kita beda dengan mereka. Kalau orang kafir itu tidak mempermasalahkan dari mana dia dapat hartanya, kemana dia infakkan hartanya, tapi kita orang beriman, setiap yang kita ini dapatkan harus kita perhitungkan apakah ini halal atau tidak halal. Karena harta itu hisapnya bukan seperti umur. Kalau umur dihisap untuk apa? Umurmu kau habiskan. Tapi kalau urusan harta, dari mana engkau dapatkan dan untuk apa engkau infakkan. Begitu juga kemanfaatan dari harta itu. Apakah harta itu kita dapatkan, banyak-banyak kita dapatkan, kemudian untuk kepentingan Allah, atau hanya untuk kepentingan kita pribadi. Kalau kita mencontoh para sahabat yang luar biasa itu, Sayyidina Utsman bin Affan, berapa dia menyumbang 1000 unta yang siap, 1000 kuda ya, tunggangan yang siap untuk digunakan berperang. Belum lagi ketika kita membaca bagaimana sahabat-sahabat Nabi itu menyumbangkan hartanya dalam urusan fisabilillah,
Ada yang menyumbangkan semua hartanya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ada juga yang menyumbangkan separuh dari hartanya, bukan nominal lagi tapi separuh dari hartanya untuk kepentingan jihad fisabilillah. Ini tidak kalah Pak, orang beriman sama orang yang kafir. Mereka punya loyalitas, kita juga punya loyalitas. Dan inilah yang membedakan antara mereka. Hasilnya juga niatnya beda, dari mana hartanya beda, kemudian untuk apa diinfakkan beda, dan hasilnya akan juga berbeda nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga itu diberikan oleh Allah kemudahan untuk menjadi orang-orang yang beriman, yang tidak hanya beriman dengan kata-kata dan hatinya, tapi juga beriman dengan pembuktian bahwasannya kita siap dalam urusan panggilan jihad, bukan hanya jiwanya, tetapi ternyata banyak sekali ayat-ayat dalam jihad dalam Al-Quran itu diawali dengan bi amwalikum, dengan harta kalian, baru bi anfusikum, baru dengan jiwa kalian. Dan ini kita pahami, bisa jadi jihadnya tidak di sini, tapi jihadnya di Palestina misalkan, bisa jadi jihadnya di negara lain misalkan. Ketika kita bisa memastikan, oh ini bisa meringankan beban mereka, ya kita niatkan ini bagian dari jihad harta kita. Atau kita pahami lebih luas lagi, bahwasanya di negeri kita jihad fisabilillah itu adalah bagaimana mempertahankan syiar Allah itu tetap terjadi, bagaimana mempertahankan generasi-generasi mukmin ini tetap eksis sampai hari kiamat, karena kebenaran kebatilan terus akan terjadi pertarungan antara keduanya sampai hari kiamat. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.